Kita sepakat ya? Semua kita tidak buta lahiriah, mata kita sehat. Tapi ayo lihat diri kita, bisa jadi kita buta rohani. Jasmani badan sehat, makmur, makan cukup, minum cukup, istirahat cukup, itu namanya gizi jasmani terpenuhi. Pertanyaan sekarang, coba lihat gizi rohani kita. Apa kita buta secara rohani? Romo mau mengatakan beberapa tanda-tanda orang buta rohani. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, anak-anak sekalian, lihat dan dengar. Lihat, dengar, lalu wartakan. Maka sebenarnya perayaan hari ini mau mengajak kita semua untuk membaharui kembali komitmen kita, panggilan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai misionarisnya Kristus. Ingat bahwa setelah kita dibaptis, semua kita dipanggil untuk menjadi misionaris Yesus Kristus. Bukan hanya para romo dan kaum klerus saja. Sekarang kita harus angkat topi untuk awam yang sudah menggelorakan semangat misioner ini. Terima kasih untuk para awam yang sudah menjadi garda terdepan dalam karya keselamatan Allah. Pengalaman misi yang dialami oleh saudara kita Bartimeus dalam Injil tadi sangat luar biasa. Mari kita perhatikan perjalanan rohani dari Bartimeus. Dia anak dari Bapak Timeus yang buta sejak lahir, tidak melihat apa-apa. Dia cuma mendengar saja. Anda bayangkan kalau buta, tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami yang namanya kesembuhan. Dia bisa melihat. Rasa syukurnya setelah dia bisa melihat, dia siap menjadi misionarisnya Yesus. Ikut Yesus dalam karya pelayanan Yesus kemanapun Yesus pergi. Maka ketika Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di sana kita merenungkan dua hal. Yang pertama adalah Yesus sendiri melihat iman dari Bartimeus itu. Imannya yang penuh dengan perjuangan kerja keras supaya sembuh. Dia berteriak walaupun banyak orang menegur dia. Tetap keras dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Yang kedua, Bartimeus melihat mujizat Tuhan yang dinyatakan atas dia. Dia melihat, dia mendengar tentang Yesus. Setelah itu, dia beritakan siapa Yesus itu bagi banyak orang. Karena itu sebenarnya karya Yesus dan misinya adalah mau ajak kita orang beriman ini untuk setiap hari terus melihat karya Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau setelah kita diberkati, maka kita belajar memberkati. Memberkati untuk diberkati. Ada lingkaran berbagi berkat di sana. Banyak orang setelah terima berkat, diam-diam ayem saja, tidak bagi pada orang lain. Pelitnya minta ampun. Artinya apa?
Dia baru sebatas beragama yang namanya agama Katolik, tapi belum beriman Katolik. Kalau orang mulai beriman, dia belajar berbagi berkat dengan orang lain. Di situ tugas misi sesungguhnya yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Saya lihat semua kita tidak ada yang buta. Tidak ada yang dituntun ya, seperti Bartimeus. Tak bayangkan tadi Bartimeus lagi juga check in di depan untuk misa. Lalu dituntun oleh orang, ternyata tidak ada. Semua sehat ya, kecuali yang bermata empat termasuk saya. Ada bantuan kacamata, tetap kita masih bisa melihat. Kita sepakat ya, semua kita tidak buta lahiriah, mata kita sehat. Tapi ayo lihat diri kita, bisa jadi kita buta rohani. Jasmani, badan sehat, makmur, makan cukup, minum cukup, istirahat cukup, itu namanya gizi jasmani terpenuhi. Pertanyaan sekarang, coba lihat gizi rohani kita. Apa kita buta secara rohani? Romo mau mengatakan beberapa tanda-tanda orang buta rohani. Yang pertama, orang masa bodoh dengan yang namanya hal-hal rohani. Bodoh amat. Rohani itu kan tunda dulu, yang penting urusan jasmani dulu. Tidak apa-apa. Urusan rohani bukan dipaksa. Panggil pelayanan sulitnya minta ampun. Kor ndak mau, doa ndak mau, baca kitab suci ndak mau, misa ndak mau. Aku live streaming aja. Sambil leye-leye berbaring manja sambil nonton misa, bukan misa. Atas nama social distancing, jaga jarak juga dengan Yesus. Wow, keren, hebat. Silakan jaga jarak. Hati-hati. Kalau pastor paroki, teman-teman sepelayanan, panggil kita dalam pelayanan, kita boleh bikin banyak alasan. Tetapi kalau Tuhan memanggil tanpa alasan, kembali ke rumah Bapa. Ayo, mau dengar panggilan dalam pelayanan atau mau panggilan dari langsung Tuhan? Oke? Ini buta rohani, masa bodoh. Agama hanya formalitas. Iman KTP, iman napas, Natal, Paskah, gereja penuh. Setelah itu sayonara, bye-bye. Bapak Ibu, ada orang yang hidup dalam dosa, tetapi buta bahwa dia berdosa, tidak mau bertobat. Ini tanda-tanda orang buta rohani. Karena itu Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Yesus, mari tiap hari datang kepada Yesus. Tiap hari. Supaya bisa kenal Yesus, baca kitab suci. Supaya bisa kenal Yesus, ikuti Ekaristi Kudus. Supaya kenal Yesus, akrabkan dirimu lewat doa-doa pribadimu. Supaya setiap hari Bapak Ibu, kita semua bisa melihat dan mendengar bahwa ada mujizat yang Tuhan nyatakan untuk setiap kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya menutup renungan ini dengan satu cerita singkat. Seorang ibu bertanya kepada saya begini, Romo, apa masih ada mujizat sampai hari ini? Saya kaget ketika ditanya umat seperti itu. Saya tidak langsung menjawab bahwa ada atau tidak. Saya katakan pada dia, Bu, tadi pagi bangun jam berapa? Jam 5 Romo. Bagus. Sehat? Sehat. Punya suami? Punya dong Romo. Punya anak-anak? Punya Romo. Berapa? Ada 2.
semuanya sudah sukses. Punya pekerjaan, punya Romo. Punya rumah, punya. Sekarang Bu, tahan napas 5 menit. Tidak usah bernapas. Tahan napas. 5 menit saja cukup. Romo tidak bisa bernapas. Itu adalah mujizat. Mulai dari tadi pagi bangun sampai bisa bernapas, itu adalah mujizat. Jangan cari mujizat Yesus bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta. Yesus ada di tengah-tengah kita, tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Berkat sesedikit apapun, syukuri. Rahmat sesedikit apapun, syukuri. Bapak Ibu, pakai masker enggak enak toh? Enak enggak? Enggak enak. Senyum semanis apapun, lipstik semahal apapun, tidak ada guna. Ya, tidak ada guna. Tadi pagi ada umat WA saya, Romo, kami kor paduan suara misa pertama, rasanya sesek karena pakai masker. Coba buka masker, jangan, tidak boleh. Betapa tiap hari Tuhan berikan kita anugerah kehidupan. Amin. Syukuri itu, dan syukuri itu. Tuhan memberkati kita. Amin.